Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Rahmi Sonia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman MPID yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat melakukan pembelajaran secara online tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Analisis dan Perkembangan Sistem Informasi. Dengan beranggotakan saya sendiri Vina Rahmawati, NIM 206190117 dan Evika Ziada Anikmah, NIM 206190133 dan Wahyu Saadah NIM 206190119. Dan selanjutnya langsung masuk ke pembahasan yang A, pengertian analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Adapun pengertian analisis sistem menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Yakub, analisis sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas, proses bisnis, proses ketentuan atau aturan masalah dan mencari solusinya. Yang kedua, menurut Jimmy Elwood, analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Yang ketiga, menurut Al-Fatah, analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari pengertian analisis sistem yaitu suatu proses sistem yang secara umum digunakan sebagai landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi dalam suatu sistem tertentu. Dan selanjutnya yang B yaitu langkah-langkah analisis sistem. Tahap analisis sistem di dalamnya terdapat beberapa langkah dasar yang harus dilakukan, diantaranya yang pertama, identifi, yaitu mengidentifikasikan masalah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Adapun tahap yang dilakukan analisis sistem untuk mengetahui terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi yaitu yang A, mengidentifikasi penyebab terjadi masalah, yang B, mengidentifikasi titik keputusan, yang C, mengidentifikasi personil kunci. Dan selanjutnya yang kedua yaitu understand, yaitu memahami kerja dari suatu sistem yang ada. Beberapa tugas yang harus dilakukan diantaranya A. Memahami kerja sistem yang ada, B. Menentukan jenis penelitian, C. Merencanakan jadwal penelitian, D. Mengatur jadwal wawancara, E. Mengatur jadwal observasi, F. Mengatur jadwal pengambilan sampel, yang G. Membuat penugasan penelitian, yang H. Membuat agenda wawancara, dan yang I. Mengumpulkan hasil penelitian. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis hasil penelitian. Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu dengan membuat laporan hasil penelitian yang nantinya akan diserahkan kepada manajer untuk dimintai pendapat dan saran. Saya akan menerangkan tentang pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi dapat dilihat dari segi pengertiannya adalah suatu tindakan atau metode yang digunakan dalam sistem informasi untuk mengembangkan memelihara sistem informasi atau juga bisa disebut dengan perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan dalam pabrik selalu mengikuti proses pengembangan sistem yang terstandarisasi. Maksudnya terstandarisasi di sini adalah penyesuaian bentuk, ukuran, dan kualitas. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem terdapat 7 prinsip. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang cerdik atau cerdas. Yang keempat,
tahapan kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem. Yang kelima, proses dalam pengembangan sistem tidak harus urut. Yang keenam, takut dalam membatalkan proyek. Yang ketujuh atau yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Selanjutnya tahapan-tahapan pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan sebuah metodologi suatu informasi perangkat lunak. Metodologi adalah suatu cara untuk merekomendasikan dengan melakukan suatu. Pendekatan sistem ini adalah metodologi dasar dalam pemecahan segala jenis masalah. Sistem adalah suatu metode yang bisa digunakan dalam pengembangan sistem yang terdiri dari tujuh langkah utama, yaitu yang pertama tahapan kebijakan dan perencanaan sistem, yang kedua tahapan analisis sistem, yang ketiga tahapan perencanaan sistem, dan yang keempat tahapan seleksi sistem, yang kelima tahapan perencanaan sistem, yang keenam tahapan implementasi sistem, dan yang terakhir tahapan perawatan sistem. Menurut De Gianto, siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle merupakan metodologi yang bisa digunakan dalam pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem yang utama adalah analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pendekatan pengembangan sistem. Pendekatan pengembangan sistem itu terdiri dari 10 pendekatan. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan pendekatan yang mengikuti tahapan-tahapan siklus kehidupan sistem tanpa menggunakan alat atau teknik yang memadai. Yang kedua, pendekatan struktur, yaitu pendekatan yang mengikuti tahapan-tahapan siklus kehidupan sistem yang menggunakan alat atau teknik yang memadai. Yang ketiga, pendekatan sepotong, yaitu pendekatan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tanpa memperhatikan sistem informasi. Yang keempat, pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasi. Yang kelima, pendekatan bawah naik, yaitu pendekatan yang dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan, menangani transaksi, dan naik ke tingkat atas dengan merumuskan kebutuhan berdasarkan transaksi tersebut. Yang keenam, pendekatan atas turun, yaitu pendekatan yang dimulai dari tingkat atas kemudian ke penanganan transaksi. Yang ketujuh, pendekatan sistem menyeluruh, yaitu pendekatan pengembangan sistem yang dilakukan secara serentak dan menyeluruh sehingga sulit untuk dikembangkan. Yang kedelapan, pendekatan sistem moduler, yaitu pendekatan yang memecahkan sistem yang kompleks menjadi modul yang sederhana. Yang kesembilan, pendekatan lompat jauh, yaitu pendekatan yang menerapkan perubahan secara menyeluruh dan serentak menggunakan teknologi canggih. Yang terakhir, yaitu pendekatan berkembang, yaitu pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi yang memerlukannya dan terus dikembangkan untuk periode selanjutnya dengan mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.